diberikan kesempatan hadir di dalam acara atau peristiwa penyaliban Yesus, apa yang dilakukan dari 3 opsi diberikan. Pertama, lari, atau kedua, tolong Yesus supaya jangan disalib. Yang ketiga itu bantu tentara Roma untuk menyalibkan Yesus. Saya bilang tadi ini pertanyaan jebakan yang mau pilih manapun akan bermasalah. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan menanggapi ya video dari Pendeta Estra Alfensoru yang nampaknya marah, yang nampaknya ngamuk ini kalau kita lihat dari judul konten dan juga cara penyampaian dari Pendeta Estra Soru. Jadi di sini Pendeta Estra Soru marah kalau kita lihat dengan kodonditan. Kenapa bisa sampai marah ya? Ya karena ternyata Estra Soru menonton sebuah video di mana ada seorang wanita Kristen akhirnya memutuskan mualaf setelah diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh Kodondi. Jadi si wanita ini bernama Yulia, dan Yulia ini akhirnya memutuskan mualaf setelah diajak berpikir oleh Kodondi. Setelah Kodondi bertanya-tanya kepada Yulia, dan terakhir Yulia sendiri pusing gitu kan. Ya, dia pusing menjawab pertanyaan Kodondi, dan terakhir akalnya menjadi terbuka. Jadi apa yang dilakukan oleh Kodondi ini adalah merangsang otak dan akal Yulia, yang mungkin selama ini mati, yang mungkin selama ini tidak dipakai. Selama ini hanya pokoknya, dan pokoknya gitu kan. Selama ini imannya berdasarkan pokoknya. Sehingga setelah dirangsang oleh Kodondi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuka akalnya, akhirnya Yulia ini tersadarkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Kodondi dikatakan oleh Estra Soru sebagai pertanyaan bodoh dari orang bodoh. Dan ini adalah jebakan ya, pertanyaan jebakan menurut Estra Soru. Karena apapun pilihan yang diambil itu hanya berakhir dengan kebotolan. Ya. Kalau Anda menjawab yang manapun, endingnya akan kelihatan bahwa kita itu botol gitu ya. Apapun jawaban yang akan dipilih oleh teman-teman Kristen, itu malah akan memojokkan teman-teman sendiri. Karena sering ya, kita mendapati pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan, itu ujung-ujungnya teman-teman sebelah itu hanya bisa mutar-mutar di situ. Karena serba salah gitu. Dijawab ini nanti akan berbenturan dengan ayat-ayat yang lain. Dijawab yang lain, bentur lagi dengan ayat yang lain. Itulah kenapa para mujahidin muslim ya, seperti Bang Zuma dan juga teman-teman lainnya, itu selalu berkata, musuh dari pihak sebelah itu bukanlah Islam. Bukan Islam, bukanlah orang lain, ya, bukanlah agama lain, bukanlah orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran bidat ataupun ajaran yang berbeda, tetapi kitab mereka sendiri. Karena apapun yang mereka sampaikan, ujung-ujungnya itu akan berbenturan dengan kitabnya sendiri. Dia mau jelasin A, nanti pasti akan berbentur dengan penjelasan dari kitabnya sendiri. Bahwa ternyata yang benar B. Begitu dia bilang B, ternyata kitabnya ngomong A. Serba salah. Dan itu sangat sering kita dapati ya. Contoh mereka bilang, Tuhan mereka siapa? Misalnya dibilang, oh Yesus. Loh, Yesus dilahirkan. Yesus utusan. Pengakuan Yesus seperti itu. Terus mereka bilang, oh enggak, Yesus adalah Allah yang menjelma gitu kan. Atau berinkarnasi. Loh kalau gitu, saat Yesus atau Allahnya menjelma jadi Yesus, siapa yang memerintah dunia? Terus saat Yesus sudah terangkat, nanti di surga kalian ketemu sama siapa? Oh ketemu sama Yesus atau ketemu dengan Bapa. Salah satu. Hanya salah satu.
Loh, tapi ada dua, ya. Yang satu duduk di sebelah kiri Bapak, sebelah kanan Bapak, kan gitu kan. Nanti ada kiri, ada kanan, ada yang mana gitu kan. Semua akan berbenturan. Terus di mana Roh Kudus ya kan gitu. Nanti ujung-ujungnya akan mutar-mutar. Kita sering mendapati ya, teman-teman yang ajak atau naik berdiskusi, ujung-ujungnya selalu mutar sana, mutar sini, kebentur. Ya, itu pengalaman yang kita lihat selama ini dari hasil diskusi. Oke, di sini kita akan lihat ya, bagaimana Esra Soru marah dengan Kodondi ya. Bagaimana marahnya Esra Soru, mari kita saksikan dulu video cuplikan sebagai berikut. Beberapa hari yang lalu ada orang yang kirim sebuah link kepada saya, meminta saya untuk mengomentarinya. Saya lalu membuka linknya, ternyata itu adalah sebuah video. Dan dalam video itu berisi percakapan antara Dondi Tan dan seorang wanita yang namanya Yunia, Kristen sepertinya, ya. Dan si Dondi Tan ini mengajukan pertanyaan yang sangat dilematis bagi Yunia ini. Sampai Yunia dengan keterbatasan pemahaman Kristennya, tapi juga lebih kepada keterbatasan logikanya, akhirnya berada dalam dilema, tidak tahu mau jawab pertanyaan Dondi Tan itu seperti apa. Nah, sebelum saya memberikan tanggapan, ada baiknya kita sama-sama melihat pertanyaan Dondi Tan atau percakapan dia dengan Yunia itu. Sekarang gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Bagi orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, terus kita kalau mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus ya. kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Ya makanya. Tidak akan ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong? Ya, jadi terlihat ya bahwa si Yunia ini bingung atau dilema bagaimana harus menjawab si Dondi Tan itu. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan jebakan. Yang mau jawab manapun itu akan terjepit. Karena, ya ingat ya, urut-urutannya, kalau Yesus sudah mati menebus dosa Yunia, ya. Lalu, kalau Yunia cinta Yesus dong, yes. Lalu kalau diberikan kesempatan hadir di dalam acara atau peristiwa penyaliban Yesus, apa yang dilakukan dari 3 opsi diberikan. Pertama, lari. Atau kedua, tolong Yesus supaya jangan disalib. Yang ketiga itu bantu tentara Roma untuk menyalibkan Yesus. Saya bilang tadi ini pertanyaan jebakan yang mau pilih manapun akan bermasalah. Misalnya, kalau pilih pertama, saya akan lari. Maka nanti akan ditanggapi, loh, kamu kan cinta Yesus. Yesus sudah mati menebus dosa kamu. Masa kamu kok lari? Berarti kamu nggak cinta Yesus dong. Kalau si Yunia ini menjawab yang kedua, saya akan bantu Yesus supaya tidak disalib. Dan itu yang Yunia pilih. Ya, maka akan diburu lagi dengan pertanyaan lain. Oh, kalau begitu kamu bantu Yesus supaya tidak jadi disalib, berarti Yesus nggak jadi menebus dosa dong. Atau kalau Yunia itu pilih yang ketiga, yaitu bantu tentara Roma salibkan Yesus. Lah, bagaimana kamu cinta Yesus, tapi kamu mau bantu tentara Roma? Berarti kamu jahat dong.
Jadi si Yunia ini mau pilih mana pun dia pasti bermasalah. Nah, sebenarnya persoalannya begini, ya. Kalau saya yang diajukan pertanyaan begitu, kalau Ezra diberi kesempatan untuk lihat Yesus disalib, dari 3 opsi itu Ezra pilih mana? Saya tanya dulu. Saya akan tanya balik. Kalau saya diberi kesempatan lihat Yesus disalib, saya tanya, itu kapan peristiwanya? Saat saya sudah Kristen atau belum? Jelas dulu. Maka dia hanya punya pilihan, belum atau sudah. Kalau dia bilang belum, ini belum Kristen. Oke, kalau saya belum Kristen, artinya saya belum percaya Yesus loh. Dan kalau saya tampil di sana, dari 3 opsi itu saya pilih mana? Jelas saya tidak akan pilih nomor 2, yaitu membantu Yesus supaya jangan disalib. Karena itu sama namanya saya cari masalah, saya cari resiko. Saya yang akan berurusan dengan tentara Roma. Kan Yesus itu putusan pengadilan, dia dihukum mati. Eksekutor tentara Roma. Kalau saya mau menyelamatkan Yesus, lah apa urusannya? Saya bukan Kristen. Saya nggak kenal Yesus. Ngapain saya mengorbankan jiwa saya untuk menyelamatkan Yesus? Kalau begitu pilihan saya nomor 1 atau nomor 3, yaitu lari atau bantu tentara Roma. Saya juga mungkin tidak akan bantu tentara Roma lah. Ya. Kemungkinan besar saya lari. Nah, kalau saya pilih lari, lalu pertanyaannya, kalau begitu kamu cinta Yesus kok lari? Oh, saat itu saya belum Kristen, jadi saya tidak cinta Yesus. Kenal Yesus saya tidak. Jadi logis yang saya pilih adalah saya lari. Saya tidak perlu selamatkan Yesus. Apa urusan dengan saya? Saya tidak perlu bantu tentara Roma. Apa urusan dengan saya? Lari saja. Atau kalaupun perlu juga, ngapain juga lari, ya jalan saja lah. Gitu kan? Tapi kalau pertanyaannya, jawabannya adalah, kalau itu terjadi saat saya sudah jadi Kristen. Waktu saya sudah Kristen, lalu lihat Yesus disalib. Apa yang saya lakukan? Loh, kalau saya sudah jadi Kristen, Kristen itu apa? Kristen itu kan percaya Yesus. Percaya Yesus yang sudah mati disalib menebus saya. Maka kalau saya sudah jadi Kristen, maka peristiwa penyaliban itu sudah terjadi yang saya percaya. Kalau saya sekarang Yesus baru mau disalib, bagaimana saya sudah Kristen? Maka pilihannya otomatis batal kalau saya posisinya sudah Kristen. Jadi sebenarnya sederhana saja. Ini kan hanya masalah logika saja. Dan kalau saya harus simpulkan, ya pertanyaan ini kelihatannya cerdas. Tapi kalau kita cukup. Iya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi Kodondi memberikan pertanyaan, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh teman-teman Kristen apabila kalian ada di TKP saat penyaliban Yesus? Anggaplah kalian itu adalah muridnya Yesus yang hidup sejaman dengan Yesus, kan gitu. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membiarkan Yesus disalib? Atau Anda akan menolong Yesus, akan melawan tentara Romawi? Atau malah terakhir ya, pilihan ketiga, Anda bantuin tentara Romawi untuk menyalibkan Yesus, supaya cepat selesai penyaliban tersebut. Pertanyaan ini membuat Ezra Soru marah ya. Ezra Soru kejang dan marah, dan kalian bisa lihat ya, ini videonya memang dari Ezra Soru, supaya jangan jadi fitnah, kita selalu tampilkan ya. Ini link dari video tersebut, dengan judul Jebakan Bodoh Donditan ya. Ini linknya. Jadi biar jelas semua. Ini Ezra Soru punya channel. Dia buat 1 hari yang lalu. Oke, jadi di sini Ezra Soru mencoba menjawab. Ya, dia mencoba menjawab supaya apa? Supaya penonton-penonton bisa istilahnya kalau ditanya bisa jawab lah kan gitu. Tujuannya supaya kalau ada penonton ataupun jemaat Kristen lainnya yang dipertanyakan dengan soal seperti ini kira-kira tahu bagaimana menjawab. Tapi menurut saya ini yang diajarkan adalah bagaimana untuk ngeles ya. Yang diajarkan oleh Ezra Soru itu adalah bagaimana untuk ngeles. Ezra Soru mengatakan, kalau saya yang ditanya seperti itu, saya akan tanya balik. Saya akan tanya balik. Apakah saat
saya melihat penyalipan itu, saya sudah Kristen apa belum? Kan gitu. Sudah Kristen apa belum? Padahal jelas-jelas Kodondi bertanya, seandainya Anda ada di sana dengan posisi Anda adalah muridnya Yesus. Anda seperti ya 12 murid Yesus, seperti 70 murid Yesus, seperti keluarga Yesus. Artinya Anda adalah pengikut Yesus. Pengikut Yesus seperti murid-muridnya ya, bukan seperti orang Kristen sekarang. Bukan. Seperti muridnya dulu, bukan seperti orang Kristen sekarang. Karena orang Kristen sekarang itu adalah pentuhan Yesus. Orang Kristen sekarang menuhankan Yesus. Sedangkan murid-murid, setahu kita ya, tidak pernah ada catatan muridnya menyembah Yesus, muridnya menuhankan Yesus. Enggak. Mereka hanya mengikuti Yesus. Mereka hanya tahu bahwa Yesus adalah guru mereka. Mereka hanya tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka mengikuti Yesus karena berpikir Yesus akan menjadi raja. Yesus akan membantu orang-orang Yahudi keluar dari penjajahan Romawi. Itu yang ada di pikiran murid saat itu. Jadi dia bilang, dia akan bertanya, apakah dia sudah Kristen apa belum ya? Jadi Kristen itu belum ada saat itu. Kristen itu baru ada saat di Antioquia. Yang ditanyakan adalah, Anda dalam posisi sebagai murid Yesus. Esra-Soru mengatakan, kalau saya bukan pengikut Yesus, saya ya tentu saja akan lari. Ya. Karena dia bukan pengikut Yesus, jadi dia akan kabur. Ya, ngapain gitu kan? Ngapain dia ada di situ? Ngapain dia ada di TKP? Tentu saja dia akan kabur. Ini sangat konyol gitu. Ngapain juga Anda kabur? Anda tidak kenal Yesus, Anda bukan pengagum dia, Anda tidak ada hubungan dengan dia, ngapain Anda kabur? Ya Anda aktivitas seperti biasa. Kalau perlu ya mungkin Anda di sana saksikan. Bukan dengan menjawab, oh saya kabur, karena saya tidak perlu bantu Yesus, ataupun membantu tentara Romawi, karena saya bukan pengikut dia. Ini kan jawaban gabrul ya. Kalau Anda memang bukan pengikut Yesus, Anda nggak ada hubungan dengan Yesus, ya Anda beraktivitas seperti biasa. Betul nggak? Ngapain Anda jawab, oh saya bukan pengikut Yesus, ngapain saya membantu Yesus? Kalau saya bantu Yesus, saya salah-salah saya akan berhadapan dengan tentara Romawi, saya akan beresiko. Ini kan jawaban nggak nyambung gitu. Jawaban yang nggak nyambung. Padahal udah dibilang dari awal, posisinya Anda murid Yesus. Murid ya, bukan orang Kristen. Murid. Orang Kristen nggak ada saat itu. Terus dia bilang, kalau saya sudah Kristen, maka peristiwa penyalipan itu udah terjadi. Jadi nggak ada yang perlu dijawab. Ya, karena kalau dia udah Kristen, proses penyalipan sudah terjadi. Itulah saya bilang cacat logika dalam cara berpikir Esra-Soru ini. Udah dibilang seandainya Anda adalah murid Yesus seperti Simon Petrus, ya, Yakobus, kan seperti itu, Andreas. Anda seperti mereka. Kira-kira Anda ngapain? Itu yang ditanyakan gitu. Ngapain Anda tanya, udah Kristen atau belum? Anda sudah jadi murid Yesus, sudah jadi murid Yesus. Tapi bukan Kristen, karena Kristen baru muncul setelah di Antioquia. Dan ini memang akan berat gitu. Akan berat. Kabur artinya nggak sayang Yesus. Sama seperti murid-murid ya. Murid-murid itu nggak ada yang setia dengan Yesus. Saat Yesus disalibkan, kabur. Sembunyi, ngumpet. Bahkan untuk melihat Yesus disalibkan pun nggak mau. Kalaupun ya, orang takut, biasanya mereka ngintip dari jauh. Ataupun mereka coba lihat kondisi. Mana tahu ada hal yang bisa dilakukan, kan gitu. Contoh nih, kalian mau nyelamatin teman kalian yang mau dieksekusi. Walaupun kalian sadar, wah ini berat nih, lawan kita pemerintah. Lawan kita adalah penguasa. Minimal kan kalian lihat dulu nih kondisi TKP. Mana tahu ada harapan. Mana tahu ada
kejadian tidak terduga yang bisa membuat kalian menyelamatkan teman kalian ini. Tapi ini kan nggak, kabur semua. Kabur. Dan ini membuktikan bahwa nubuatan bahwa Yesus harus disalibkan untuk menebus dosa, itu tidak pernah didengar oleh murid-muridnya. Kalau muridnya tahu bahwa Yesus akan disalibkan demi menebus mereka, tentu saja mereka akan euforia. Tentu saja mereka akan siap-siap. Apalagi kalau tahu 3 hari lagi Yesus bangkit. Ngapain takut kan gitu? Coba kalian berpikir teman-teman. Kalau kalian tahu bahwa guru kalian ini walaupun disalib 3 hari lagi akan bangkit, apakah kalian perlu takut? Apakah kalian perlu ragu? Nggak mungkin kan? Malah mungkin kalian akan siapkan surprise. Kalian akan siapkan jamuan menunggu kebangkitan guru kalian ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau murid-murid tahu bahwa itu adalah Tuhan, Dia adalah Sang Pencipta, ngapain takut? Saya kalau didukung oleh Allah, mau saya sendirian, lawan 1 juta musuh pun, nggak perlu saya goyang. Nggak perlu saya ketakutan. Maju saya. Kalau Allah besertaku ya. Kalau Allah yang mendukungku, Allah yang membantuku, sendirian pun saya lawan semua orang. Ini yang bantu Allah kok. Yang mendukung kita Allah. Kalau kita tahu itu Allah. Tapi kan kenyataannya enggak. Terus orang-orang bilang, oh orang nggak tahu itu Tuhan. Setelah dia bangkit baru tahu. Terus di mana nubuatan Yesus dibangkitkan? Artinya Yesus nggak pernah cerita nubuatan tersebut. Muridnya nggak ada yang tahu nubuatan tersebut. Itu fakta. Ya, jadi jangan muter-muter lagi lah. Kita kadang-kadang bingung gitu ya. Ini kan kalau mau dibilang sesuatu yang sudah terjadi, terus dibilang, oh iya dia gara-gara itu gitu. Saya ambil analogi gini. Al-Ayyubi meninggal ya. Karena perang antar kampung. Dia berantem dengan orang kampung sebelah dan tewas. Terus saya bilang sama warga kampung kita, kampung saya bilang Al-Ayyubi tadi malam tewas demi membela kampung kita. Karena malam-malam warga kampung sebelah itu datang menyerang. Di saat warga lagi tidur, kita mau diserang. Tapi berkat Al-Ayyubi, kejadian tersebut bisa dicegah. Peristiwa tersebut nggak terjadi. Al-Ayyubi maju melindungi desa kita. Dia mati demi kalian semua. Untuk itu tolong ya, istri dan anak Al-Ayyubi disantunin lah setiap bulan. Karena Al-Ayyubi sudah mati demi desa kita. Terus warga desa berpikir, oh betul ya, rupanya Al-Ayyubi mati gara-gara membela kita. Rupanya dia berantem sampai mati demi kita kawan-kawan. Untuk itu jangan sia-siakan pengorbanan Al-Ayyubi. Mari kita donasi setiap bulan. Mari kita bagikan penghasilan kita sekian persen untuk anak istri Al-Ayyubi. Ini kan konyol gitu ya. Padahal Al-Ayyubi mati karena dia mabuk, terus dia petentengan, nantangin pemuda kampung sebelah. Tapi saya buat cerita. Saya buat cerita seperti itu, supaya orang kasihan dengan anak istri Al-Ayyubi. Nah, kan konyol kalau sampai bisa terjadi seperti itu ya. Kalian nangkap gitu. Nah, jadi bagi teman-teman, untuk masalah Esra Soruni, kalian yang pikirkan sendiri lah, siapa yang menjawab bodoh, dan siapa yang bertanya bodoh gitu ya. Apa Kodondi yang bertanya bodoh, atau Esra Soru yang nggak bisa menjawab, mencari jawaban ngeles. Jawaban ngeles ke sana kemari. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan jangan lupa, mohon didukung channel ini ya. Masih belum 1000. Channel ini sedang mengalami prosesnya. Dan saya cukup senang lah. Ini seperti mengenang masa lalu ya. Merintis dari awal lagi. Merintis untuk capai 1000 subscriber dalam waktu yang cukup lama. Karena biasanya nggak sampai seminggu sudah 1000. Ini tumben lambat sekali. Tapi nggak apa-apa lah. Ini harus kita jalani ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
Jangan lupa subscribe, share, dan dukung kalau Anda suka, dan dislike kalau tidak suka. Makasih buat teman-teman semua yang sudah menonton channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.